Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terbit Surya dengan NPM 191063101715. Di sini saya akan menampilkan materi tentang implementasi evaluasi kurikulum pendidikan. Baik, mohon disimak dengan baik dan seksama agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kita. Oke, baik teman-teman. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Implementasi Evaluasi Kurikulum Pendidikan. 01. Pengertian implementasi evaluasi kurikulum. 02. Evaluasi kurikulum dan peranannya. 03. Konsep evaluasi pembelajaran. 04. Kriteria penilaian dan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi. Implementasi evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat suatu keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Bisa kita perhatikan dengan baik. Jadi bisa disimpulkan, implementasi evaluasi kurikulum adalah salah satu penerapan yang berada dalam komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Fokus evaluasi kurikulum yang pertama, outcome based evaluation, merupakan fokus evaluasi kurikulum yang paling sering dilakukan. Pertanyaan yang muncul pada jenis ini yaitu intrinsic evaluation, merupakan evaluasi sarana dan prasarana penunjang kurikulum. Evaluasi sumber daya manusia untuk menunjang kurikulum dan karakteristik anak yang menjalankan kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum dan peranannya. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian efektivitas dan efisien kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan buatan keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi atau kurikulum tersebut diganti dengan kurikulum yang baru. Peranan kurikulum. Proses input pengembangan untuk pengembangan suatu program yang disebut pendidikan yang meliputi program studi, kurikulum, program pembelajaran, desain pengajar, yang pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. Selanjutnya, akreditasi evaluasi juga berfungsi untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu, sehingga suatu proses program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat dilaksanakan terus atau sebaliknya, program tersebut harus diperbaiki atau disempurnakan. Input bagi pelaksana kurikulum sebagai bahan evaluasi berhasil dan tidaknya proses dilaksanakan oleh guru, lembaga, dan kepala sekolah, yaitu suatu proses yang akan dibahas ulang dalam agenda tahunan sekolah untuk mengembangkan dan memajukan kegiatan belajar mengajar dalam suatu sekolah atau suatu organisasi yang terstruktur. Agenda. Yang pertama, perbaikan program dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi bersifat konstruktif. Karena informasi hasil evaluasi dihasilkan input bagi perbaikan yang perlu dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak selama dan terutama pada akhir fase pengembangan kurikulum. Perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak atau pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, penentuan tidak hasil pengembangan atau lanjutan hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan. Pertanyaan yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidaknya disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua, dalam kondisi bagaimana pula kurikulum tersebut akan disebarkan luaskan dalam sistem yang ada ditinjau dari proses perkembangan kurikulum yang sudah berjalan. Konsep evaluasi kurikulum. Kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalam pengembangan suatu kurikulum, baik pada level makro maupun level mikro. Konsep evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sebagai proses.
Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Hasil dari kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan sebagai umpan balik atau feedback untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Yang kedua, pertimbangan tentang nilai. Dengan pertimbangan inilah ditentukan nilai atau word it per menit dari suatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan bukanlah suatu kegiatan evaluasi. Pertanyaan tersebut merupakan rangkuman dari berbagai pendapat para ahli evaluasi seperti Schreibstack, Weiss, Papen, Chuba, Crossbeck, dan yang lain masih banyaknya. Yang ketiga, pertimbangan tentang arti. Apabila diperhatikan, nampaknya konsep evaluasi sebagai suatu proses pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti dalam pelaksanaannya masih belum terrealisasikan sebagai mestinya. Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan terutama di Indonesia masih menekuni atau menekankan evaluasi tersebut terhadap hasil produk. Kriteria penilaian dan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi. Terdapat dua acuan penilaian, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan dalam sistem penilaian belajar yang nantinya akan dijadikan barometer penilaian untuk menentukan komponen dari sebuah pembelajaran sekaligus menjadi acuan seorang tenaga pendidik. Cara-cara dari pemberian penilaian pengukuran keberhasilan belajar didasarkan atas penafsiran tingkah laku atau performance yang didasarkan atas kriteria atau standar khusus. Artinya, di derajat penguasa yang ada didasarkan pada tingkat tertentu yang harus dicapai. Yang kedua, dari alur pemberian penjalanan pengukuran ini mendukung individu pada kelompoknya, membandingkan penguasa individu terhadap rata-rata penguasa kelompok. Hal-hal yang penting, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi yaitu: 1. Tujuan dari prosedur membuka pelajaran adalah memilih secara hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Hal-hal yang menjadi kegiatan siswa itu hendaknya dapat digunakan untuk menimbulkan motivasi. Dengan adanya motivasi tersebut, pembelajaran menjadi dipermudah. Oleh karena itu, guru hendaknya melakukan berbagai cara untuk menimbulkan motivasi itu sendiri. Sedikitnya ada 4 cara. Yang pertama, EVALUATING mengevaluasi EVALUATING kurikulum. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Cara pertama, dengan kehangatan dan keantusiasan orang atau peserta didik, guru hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, dan hangat. Sebab sikap demikian itu dapat menimbulkan faktor-faktor dari dalam yang mendorong tingkah laku dan kesenangan dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, dengan menimbulkan rasa ingin tahu melalui benda, guru dapat membangkitkan motivasi siswa dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu dan keheranan pada siswa. Misalnya, ibu akan menyembunyikan jari ibu. Itu adalah sebuah pernyataan atau sebuah proses pertanyaan yang membuat siswa menjadi penasaran. Yang ketiga, mengemukakan ide yang bertentangan menggunakan kegiatan untuk menimbulkan motivasi siswa. Guru dapat melontarkan ide-ide yang bertentangan dengan mengajukan masalah atau kondisi-kondisi dari kenyataan sehari-hari. Misalnya, guru menunjukkan suatu masalah kepada siswa, siswa harus menyelesaikan masalah tersebut agar siswa menjadi tertarik. Yang keempat, dengan memperhatikan minat siswa dengan keadaan guru, dapat menimbulkan motivasi siswa dengan cara menyesuaikan topik-topik pelajaran yang diminati siswa. Untuk memperhatikan minat siswa
dalam pembelajaran matematika atau pembelajaran penjas yang diberikan ke guru dengan seorang peserta didik. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.